Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan yang berbahagia, ketemu lagi dalam 8 Minutes Podcast Sharing bersama saya, Syamsul Hatta. Rekan-rekan yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2021. Kita sama-sama berdoa semoga di 2021 ini setiap apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan kita diberikan kesuksesan yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang berbahagia, di kesempatan podcast perdana di tahun baru ini saya ingin memberikan atau membawakan sebuah judul yaitu Loa dan Doa. Law of Attraction dan doa, dan bagaimana implementasinya dalam keseharian kita. Baik teman-teman sekalian, sedikit saya cerita bahwa judul ini saya temukan tidak sengaja ya, dimana di awal tahun kemarin saya seperti biasa beberes rumah, ya menempatkan kembali barang-barang pada tempatnya ya, dan kemudian mengkategorikan barang-barang yang ada, mana yang masih dipakai, mana yang sudah tidak dipakai, dan seterusnya. Dan saat itu saya menemukan sebuah buku. Buku ini buku lama yang saya pernah baca dan saya pelajari beberapa tahun yang lalu, sekitar 2007-2008 ya kalau nggak salah ya. Kemudian buku ini ya buku The Secret ya. Buku ini judulnya The Secret, teman-teman sekalian. Saya yakin teman-teman sebagian besar yang menonton ini mungkin tahu tentang buku ini. Buku ini ditulis oleh Rhonda Byrne yang menceritakan bagaimana si Rhonda Byrne ini memodel beberapa orang-orang sukses ya. Dia melihat orang-orang sukses itu punya pola, punya sebuah langkah-langkah yang mereka lakukan untuk mereka bisa mencapainya. Ya, begitu juga kemudian dia kaitkan bahwa orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang kemudian mendapatkan hal-hal yang dikhawatirkan, yang mereka takutkan, juga mempunyai pola yang sama. Apa itu polanya atau apa langkah-langkahnya? Ada 3 langkah-langkah yang dia dituliskan dalam buku ini, yaitu Ask, Believe, Receive. Dikatakan bahwa orang sukses itu mereka punya pola meminta, ya meminta kepada semesta. Ya kalau si Rhonda Byrne ini mengatakan kepada semesta. Saya nggak tahu apakah karena dia tidak mempercayai Tuhan atau seperti apa. Wallahu alam ya, kita nggak tahu. Tapi setidaknya di situ ditulis bahwa meminta kepada semesta. Di mana ketika dia minta kepada semesta melalui apa yang dia visualisasikan, apa yang dia gambarkan dalam pikirannya dengan jelas, dan kemudian dia yakini, maka semesta akan menarik hal-hal di luar yang punya frekuensi yang sama ya dengan apa yang kita keluarkan tadi ya, untuk kemudian mendekat kepada kita. Ya, jadi saat kita meminta atau kita memvisualisasikan hal-hal yang kita inginkan dengan jelas dan dengan yakin, maka dia akan memancarkan energi keluar dan menarik hal-hal yang satu frekuensi untuk mendekat kepada kita. Maka kemudian yang ketiga, kita akan menerima hal-hal sesuai dengan apa yang kita lempar ke semesta. Ya, kita lempar ke semesta. Jadi kalau kita melempar ketakutan, maka kita akan mendapatkan ketakutan hal yang kita takutkan tersebut. Ini menurut si Rhonda Byrne. Tapi rekan-rekan, saya tidak akan fokus ke law of attraction ini ya. Silakan teman-teman baca, kalau mau diyakini silakan, enggak juga terserah. Tapi saya lebih tertarik ke 3 langkah ini yang kemudian dalam 3 langkah ini, Ask, Believe, Receive ini, kalau kita lihat lebih luas gitu ya, dalam sudut pandang yang berbeda, saya sendiri melihat ya, bahwa polanya kok sama ya dengan pola saat kita berdoa. Nah, saat kita berdoa teman-teman, apa yang kita lakukan? Ya kita lakukan kan sama. Kita ask, kita minta, kita yakin, dan kita menerima apa yang kita pinta tersebut, atau kita menerima apa yang Allah atau Tuhan kita berikan kepada kita. Nah, saya curiga nih, jangan-jangan yang diteliti, yang di riset oleh si Rhonda Byrne tadi justru orang-orang yang berdoa, tapi karena dia tidak menemukan istilah doa mungkin dalam hidupnya, dia mengatakan
uh, itu sebagai law of attraction. Pasal memang hukum itu ada ya, kita tidak bahas itu lebih detail ya. Tapi kembali lagi saya melihat ini polanya sama dengan pola saat kita berdoa. Setidaknya itu yang saya yakini, yang saya pahami teman-teman sekalian. Nah, di pola ini juga, ask, believe, receive ini juga yang kemudian kita masukkan dalam pola berdoa yang kemudian ini juga kita bisa jadikan salah satu proses dalam kita mencapai apa yang kita tuju. Di podcast-podcast sebelumnya, teman-teman sekalian, saya sudah banyak membahas tentang bagaimana kita merancang tujuan dengan jelas, kita merancang prosesnya, kita melihat sumber daya dan kemudian menjalankan proses monitoring hingga evaluasinya. Ya, nah silakan teman-teman cari lagi podcast-podcast saya yang sebelumnya. Namun di sini saya ingin sampaikan bahwa berdoa ini bisa kita masukkan dalam tahapan yang bisa kita lakukan. Ya, mari kita ikuti sama-sama penjelasan saya dari apa yang saya pahami teman-teman ya. Sekali lagi yang saya jelaskan ini adalah apa yang saya pahami, sependek pemahaman saya dan yang sudah saya jalani. Teman-teman sekalian, pertama saat kita berdoa ya, yang kita lakukan adalah kita meminta. Saya yakin semua sepakat bahwa kita meminta kepada Allah, minta perlindungan, minta dihindarkan dari mara bahaya, minta diberikan rizki, minta disukseskan segala usaha kita dan lain-lain. Kita asking, kita meminta. Nah, tapi kemudian kita pahami bahwa kita tidak hanya sekedar meminta, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam meminta. Oke, apa itu? Ada beberapa, tapi saya akan bahas beberapa saja di antaranya. Yang pertama adalah saat kita meminta, maka ada adab yang benar yang perlu kita pahami dan kita lakukan. Ya, jadi meminta itu meminta yang beradab. Ya, kalau kata guru saya, meminta itu meminta dengan beradab, bukan dengan biadab. Ya. Karena yang kita minta kepada Tuhan kita, Tuhannya manusia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang perlu kita lakukan? Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Simple. Ya. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya supaya kita disenangi, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adabnya yang lain adalah kita banyak-banyak memujinya. Teman-teman sekalian, kita kita coba berandai-andai kita meminta sesuatu kepada teman kita, kepada sahabat kita mungkin, kepada orang lain. Apa yang kita lakukan? Ya, kita baik-baikin kata orang Betawi. Ya, baik-baikin dulu deh. Kita baik-baikin dia, kemudian kita puji. Wah, kamu keren banget. Kamu tuh orangnya baik banget. Aduh, kamu tuh begini dan begitu gitu dan seterusnya. Kita puji. Nah, itu manusia. Yang sebenarnya tidak layak dipuji gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang maha terpuji dan yang paling layak kita puji, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka meminta ada adabnya, yang adabnya salah satunya adalah banyak-banyaklah memujinya. Dan kemudian teman-teman sekalian, mohon maaf. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah yang kita pinta itu harus hal-hal yang baik, gitu ya. Jangan kemudian, ya Allah, berikan agar korupsi saya ini nggak ketahuan, ya nggak boleh, nggak bisa, gitu ya. Pun itu terjadi, itu adalah ujian dari dia, ya. Maka adab meminta adalah meminta hal-hal yang baik yang memang sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang terakhir adalah meminta, teman-teman, itu berbeda dengan menuntut. Saat kita memahami esensi meminta, maka apa yang kita pinta itu bukan sesuatu yang wajib bagi si pemberi, yang kita minta itu untuk memberi. Namanya juga kita minta. Ya, kita minta. Hak dia mau ngasih atau tidak. Maka meminta tidak sama dengan menuntut. So, saat kita memahami esensi meminta ini, maka kita akan melakukannya dengan baik-baik. Ya, ini yang saya pahami teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melengkapi. Nah, kemudian teman-teman sekalian, masih dalam konteks meminta, yang berikutnya adalah jelas apa yang kita pinta ya. Kalau kita sudah belajar, kita tahu bahwa kita bisa memvisualisasikan apa yang kita pinta. Kita bisa memunculkan visualnya, auditorinya. Kemudian ada sensasi rasa kinestetiknya. Dengan jelas kita tahu dalam pikiran kita apa yang betul-betul kita pinta. Jadi saat berdoa, pengucapannya itu betul-betul dengan jelas kita
kita buat gambarnya, kita pahami setiap lafaz doa yang kita keluarkan, kita pahami apa artinya, kita bisa merasakan dalam sensasi rasa kita saat kita memintanya. Ada guru saya mengatakan bahwa banyak orang yang berdoa itu seperti merapal mantra. Nggak jelas. Nah, nggak jelas sehingga apa? Sehingga waktu meminta tidak ada rasa di dalamnya. So, meminta adalah memperjelas apa yang kita pinta dalam pengertian bahwa kita bisa memahami secara visual, gambarannya ada, secara auditori, suaranya kita tahu, suara doa kita dengarkan, kita pahami setiap apa yang kita ucapkan, dan kinestetik. Kita bisa merasakan dan memunculkan sensasi rasanya. Oke, teman-teman sekalian, berikutnya adalah setelah meminta kita yakin. Ask, believe, yakin. Apa yang kita yakini bahwa Allah Maha mendengar dan mengetahui. Kalau saya sendiri sering bilang ya, ini hanya ilustrasi teman-teman ya. Nggak mungkin Allah kemudian bilang gini, oh kamu minta ya, maaf saya nggak dengar waktu kamu minta. Itu nggak mungkin. Karena Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka yakin bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan Allah Maha mengabulkan setiap permintaan, setiap doa. Ya, nah pasal dikabulkannya di mana tempatnya itu terserah yang memberi kan, terserah Allah gitu. Karena tadi prinsipnya meminta bukan menuntut. Ya, maka Allah mengabulkan apa yang kita minta, tapi kapan waktunya, kapan diberikannya itu hak Allah ya. Tapi kita yakin bahwa setiap doa itu dikabulkan. Nah, teman-teman sekalian, di keyakinan inilah kemudian saya pahami, saya pahami, oke, ini bukan hanya sekedar yakin dan sudah, bukan. Tapi justru dengan bekal keyakinan inilah kemudian teman-teman kita melakukan setiap proses yang kita jalankan. Jadi kalau kita belajar tentang execution yang teman-teman bisa dengar di podcast-podcast yang lain sebelumnya, saya jelaskan bahwa ada proses yang kita jalankan, ada eksekusi yang kita lakukan, yang kita eksekusi gitu ya, yang kemudian kita monitoring, kemudian kita evaluasi. Nah, dalam konteks yakin ini kita melakukannya dengan dasar keyakinan. Ya, dengan dasar keyakinan bahwa ini didengarkan doa kita, kemudian ini akan dikabulkan nantinya. Ya, maka kita melakukan usaha-usaha yang kita perlu lakukan untuk mencapai tujuan kita. Untuk teman-teman yang sudah belajar NLP misalnya atau belajar tentang hubungan pikiran, perasaan dan perilaku atau tindakan, maka menjadi jelas di sini bahwa proses yang terjadi, pikiran kita akan fokus pada tujuan kita. Karena tadi jelas ya, visual, auditor, kinestetiknya jelas, sehingga apa yang ada di pikiran kita jelas, apa yang kita minta, jelas apa yang kita tuju. Dari kejelasan itu ada keyakinan yang muncul dalam perasaan kita, di mana keyakinan itu teman-teman sekalian bisa memberikan rasa percaya diri yang lebih ya, yang kemudian memunculkan perasaan semangat, perasaan happy, perasaan bergairah dalam menjalankannya gitu. Yang kemudian dari perasaan-perasaan itu, ingat perasaan menghasilkan membentuk perilaku dan kemudian muncullah perilaku-perilaku yang produktif, yang optimal, yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Maka saat kita sudah merancang perancangannya, apa yang akan kita lakukan, kita punya perasaan yakin ya, percaya diri, semangat, bergairah ya, kemudian kita menjalankannya dengan perasaan-perasaan tadi, maka yang kita lakukan itu akan lebih optimal, lebih produktif dibanding kita punya perasaan-perasaan yang sebaliknya. Nah, jadi ini hubungannya teman-teman sekalian. Nah, kemudian saat kita sudah menjalankannya, teman-teman sekalian, mungkin kita tahu bahwa hasil itu hak Allah. Ya, tapi Allah juga mengatakan bahwa aku sebagaimana prasangka hambaku. Prasangka itu maksudnya sesuai dengan yang keyakinan tadi, sesuai dengan yang kita yakini ya. Allah Maha mendengar, mengetahui dan mengabulkan doa, bahwa doa kita akan terkabul insya Allah ya. Allah akan berikan apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan ya, yang kita butuhkan. Terima apapun hasilnya, ikhlas. Ya, kalau saya sendiri mengatakan kepada diri saya sering mengatakan kepada diri saya, teman-teman, hasil itu cuma 2 kok. Ya, maka kita syukuri kedua apapun hasilnya.
Karena hasil cuma dua. Yang pertama, dia sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau yang kedua, dia tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dua-duanya tetap kita syukuri. Sesuai dengan kita inginkan, kita bersyukur karena dia tercapai. Tidak sesuai yang kita inginkan, maka kita tetap bersyukur karena kita mendapatkan banyak pelajaran dalam prosesnya. Dan ini saya dengar dari ceramah ya. Dan bisa jadi saat keinginan kita, kebutuhan kita, yang kita pinta, yang kita doa itu tidak dikabulkan di dunia, bisa jadi dia menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Wallahu alam, insya Allah ya. Nah, teman-teman sekalian, dari sinilah kemudian yang mendasari kita bergerak, berjalan, berproses, melakukan eksekusi, sehingga prosesnya jadi komplit. Tidak hanya sekedar merancangnya saja dan menjalankan dengan perasaan yang kosong, tapi kemudian kita tetap minta kepada Allah karena kita yakin kita akan dimudahkan. Ya, kita minta dengan keyakinan, dan dengan keyakinan itulah kemudian kita melakukan prosesnya, sehingga insya Allah kita akan menerima hal-hal yang kita ingin capai tersebut. Teman-teman yang berbahagia, sekian dulu sharing dari saya dalam podcast sharing ini. Mudah-mudahan bermanfaat, sukses penuh berkah selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.